Paradigma traits McCrae and Costa. Group 1 R001. Members of the group: 1. Silatorima. 2. D. Amelia. 3. D. Utami Putri. 4. Kasifa Hanan Kinanti. Introduction. Biography of McCrae and Costa. Robert Roger McCrae lahir pada 28 April 1949 di Maryville. Robert Roger merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara pasangan Andre McCrae dan Eloise Elaine McCrae. Robert Roger mengambil jurusan filsafat dari Michigan State University. Robert Roger pascasarjana psikologi di Boston University. Dan Robert Roger tertarik psikometri Raymond Cattell. Slide selanjutnya adalah Paul T. Costa Jr. Beliau lahir pada tanggal 16 November 1942 di Franklin, New Hampshire. Ayahnya Paul T. Costa dan ibunya Esther Fasil Costa. Beliau sarjana psikologi dari Clark University. Paul T. Costa mendapatkan gelar Master Ph.D. dari University of Chicago. Dan Paul juga pernah mengajar di Harvard University dan di University of Massachusetts. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki struktur kepribadiannya. Yang pertama nih, ada namanya tabel nih. Yang pertama ada neurotis, yaitu kalau skornya tinggi, dia akan menjadi orang yang pencemas, temperamental, sentimental, emosional, dan rentan. Sedangkan kalau nilainya rendah, dia akan menjadi tenang, terkadang temperamen, bangga dengan diri sendiri, tidak emosional, dan kuat. Terus ada ekstraversi nih, ada nih skor tinggi sama skor rendahnya. Baru ada agreeableness atau keramahan, ada openness, keterbukaan, terus ada kesadaran yang paling terakhir. Yang pertama yang mau saya jelaskan ini tentang ekstraversi, yaitu tuh menilai kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal, level aktivitasnya dan kebutuhan untuk didukung, kemampuan untuk berbahagia. Dimensi ini tuh menunjukkan tingkat kesenangan seseorang akan hubungan. Mereka yang memiliki skor yang tinggi dalam hal tersebut, dia tuh cenderung ramah dan terbuka, serta menghabiskan banyak waktu untuk mempertahankan dan menikmati sejumlah hubungan. Baru setelah itu ada neurotisme, itu tuh kayak trait ini menilai ketidakstabilan atau kestabilan emosi, mengidentifikasi kecenderungan individu, apakah individu tersebut mudah mengalami stres, mempunyai ide-ide yang tidak realistis, mempunyai coping response yang maladaptif. Dimensi ini menampung kemampuan seseorang untuk menahan stres. Mereka yang memiliki skor N yang tinggi cenderung berciri tenang, bergairah, aman, sementara mereka yang memiliki skor N atau neurotisme yang rendah cenderung tertekan, gelisah, dan tidak aman. Baru keterbukaan atau openness, itu tuh menilai usahanya secara proaktif dan penghargaannya terhadap pengalaman demi kepentingan sendiri. Di sini nih menilai bagaimana ia tuh menggali sesuatu yang baru dan tidak biasa. Dimensi ini tuh mengarah ke minat seseorang. Mereka yang memiliki skor yang tinggi dalam tes keterbukaan ini akan cenderung memiliki imajinatif, benar-benar sensitif, dan intelektual. Sementara kalau skornya rendah, dia tuh cenderung realistis, tidak kreatif, dan tidak penasaran terhadap sesuatu. Baru selanjutnya ada keramahan atau agreeableness. Itu tuh kayak menilai kualitas orientasi individu dengan kontinum nilai dari lemah lembut sampai antagonis dalam berpikir, perasaan, dan perilaku. Nah, dimensi ini tuh merujuk ke cenderungan seseorang untuk tunduk kepada orang lain. Kalau misalnya nilai keramahannya ini tinggi, dia tuh cenderung lebih menghargai harmoni daripada ucapan atau cara mereka. Mereka tuh tergolong orang yang kooperatif dan percaya pada orang lain. Sedangkan misalnya kalau nilai keramahannya ini rendah, dia tuh memusatkan perhatian lebih pada kebutuhan mereka sendiri ketimbang kebutuhan orang lain. Baru selanjutnya ada kesadaran yang terakhir, yaitu kemampuan individu di dalam organisasi, baik mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai perilaku langsungnya.
Sebagai lawannya, kita tuh menilai apakah individu tersebut tergantung, malas, dan tidak rapi. Dimensi ini merujuk pada jumlah tujuan yang menjadi pusat perhatian seseorang. Orang yang mempunyai skor tinggi dalam tes kesadaran ini, dia tuh kan mendengarkan kata hati dan mengejar sedikit tujuan dalam satu cara yang terarah dan cenderung bertanggung jawab, kuat bertahan, tergantung dan berorientasi pada prestasi. Sementara yang skornya rendah dalam tes kesadaran ini, dia akan cenderung menjadi lebih kacau dalam pikiran, mengejar banyak tujuan dan lebih hedonistik. Baru kita masuk ke perkembangannya atau evolusinya. Nih, evolusinya tuh pada awalnya tuh kemunculan kelima faktor dari Meg sama Costa ini tuh tidak lebih dari sekedar klasifikasi atas sifat-sifat kepribadian pada akhir 1980-an. Mereka tuh yakin bahwa mereka dan para ilmuwan lain telah menemukan struktur kepribadian yang cukup stabil. Meg and Costa ini menolak teori-teori terdahulu yang mereka anggap terlalu bergantung pada pengalaman klinis dan spekulasi yang pasif. Pada tahun 1980-an, perbedaan dari teori klasik dengan teori modern semakin terlihat jelas nih. Hal inilah yang menjadi dorongan mereka untuk menemukan teori alternatif yang lebih dari sekedar klasifikasi 5 faktor sifat-sifat kepribadian. Menurut mereka, hal yang paling mendasar agar terciptanya teori alternatif ini adalah teori ini harus mencakup perubahan dan pertumbuhan yang telah terjadi selama 25 tahun dan juga terikat pada prinsip empirik yang terjadi selama penelitian. Maka selama 25 tahun ini, mereka berdua mengembangkan model 5 faktor ini hingga menjadi teori 5 faktor. Menurut mereka, model tersebut dan temuan dari badan penelitian yang berasosiasi dengannya tidak membentuk suatu teori kepribadian. Sebuah teori mengorganisasikan temuan-temuan untuk dapat menghasilkan suatu cerita yang koheren, atau memfokuskan isu-isu dan fenomena yang dapat dan harus dijelaskan. Nah, di sini saya akan membahas tentang unit-unit dalam teori 5 faktor. Teori 5 faktor itu terbagi menjadi 2, yaitu komponen inti kepribadian dan komponen sekunder. Baiklah, saya akan menjelaskan dari komponen inti kepribadian. Yang pertama yaitu ada cenderung dasar. Salah satu komponen dasar kepribadian seiring dengan karakteristik adaptasi konsep diri dan biologis, biografi objektif dan pengaruh eksternal. Yang kedua yaitu karakteristik adaptasi, berkembang saat manusia beradaptasi dengan lingkungan kondisi di mana kepribadian seseorang dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Yang ketiga yaitu ada konsep diri, terdiri dari pengetahuan, pandangan, dan evaluasi tentang diri sendiri dari beragam fakta sejarah personal yang memberikan tujuan dan kesatuan dalam hidup. Selanjutnya yaitu ada komponen sekunder. Komponen sekunder terbagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama ada dasar biologis. Gen, hormon, dan struktur otak merupakan mekanisme biologis yang paling utama dalam mempengaruhi kecenderungan dasar. Yang kedua yaitu biografi objektif. Apapun yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan seseorang sepanjang hidupnya. Yang ketiga yaitu pengaruh eksternal. Cara kita merespon kesempatan dan tuntutan interaksi pada lingkungan sekitar kita. Bagian keempat ada asumsi dasar. Kecenderungan dasar memiliki 4 asumsi. Yang pertama ada asumsi individualitas yang menekankan bahwa orang dewasa mempunyai rangkaian sifat yang unik dan setiap orang menunjukkan kombinasi unik atas pola sifatnya. Yang kedua ada asumsi asal yang mempunyai pendirian yang jelas meskipun cukup kontroversial, yaitu lingkungan keluarga tidak mempunyai peran dalam pembentukan asumsi dasar. Yang ketiga ada asumsi perkembangan yang menganggap bahwa sifat berkembang dan berubah selama masa kanak-kanak namun mulai melambat pada masa remaja, serta perubahan dalam kepribadian berhenti sama sekali dari awal hingga pertengahan masa dewasa, kira-kira usia 30-an. Yang keempat, ada asumsi struktur yang menyatakan bahwa sifat memiliki organisasi hierarkis dari yang sempit dan spesifik menuju ke yang lebih luas dan umum.
Lalu pada asumsi dari karakteristik adaptasi ada 3. Yang pertama ada sifat yang memengaruhi cara kita beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan kita. Yang kedua ada maladaptasi yang mengindikasikan bahwa respon kita tidak selalu konsisten dengan tujuan personal dan nilai-nilai budaya, kebiasaan, sikap, dan kompetensi yang membentuk karakteristik adaptasi yang terkadang menjadi sangat kaku atau kompulsif hingga menjadi maladaptasi. Yang ketiga atau yang terakhir ada asumsi fleksibilitas, yaitu suatu asumsi yang menyatakan bahwa kecenderungan dasar dapat menjadi relatif stabil sepanjang kehidupan, namun karakteristik adaptasi tidak seperti itu. Finally, we come to the end of the video. Thank you for watching this video. Sorry for any mistakes. See you when I see you.